Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Hilmi Abdullah Zayan. Saya ingin menyelesaikan soal atau problem dari buku Matematika Teknik Kimia Prof. Ali, di mana soal nomor satu ini, seorang koki berpengalaman dapat mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk memasak ketela pohon. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Hilmi dengan NRP akhir 195 dari kelas Matematika Teknik Kimia B. Kemudian lanjut untuk soal dianggap ketela pohon berbentuk silinder yang panjang. Nah, untuk bagian saya, karena bagian saya itu merupakan ketela pohon berbentuk bulat. Kemudian mula-mula ketela pohon bersuhu kamar 30 derajat Celcius. Kemudian ketela ini direbus dalam air mendidih 100 derajat Celcius. Dianggap tahanan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi pada permukaan luar ketela diabaikan. Sehingga suhu di permukaan luar ketela itu konstan 100 derajat Celcius selama direbus. Nah, menurut koki ini, ketela akan masak bila suhu di sumbu ketela 80 derajat Celcius. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memasak ketela tersebut. Nah, kemudian diketahui propertiesnya CP, densitas, dan konduktivitas thermal. Oke, kita, saya ingin menyelesaikan soal ini dengan bantuan software ANSYS. Kita ke workbench dari softwarenya langsung. Kita bisa langsung ke geometri. Geometri kita klik dan kita tahan, kemudian kita create standalone system ini. Kita tunggu. Oke, setelah jadi, kita klik dan kita klik kanan, kita tunggu. Dan kemudian kita new design modeler geometri. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita ingin membentuk bulat ketela pohon tadi yang berbentuk bulat. Kita ke bagian create, primitives, dan sphere. Oke, kita ke sphere sini. Kemudian kita isi radiusnya 1 meter dan origin x koordinat 0,1, y-nya juga 0,1, z-nya juga 0,1. Setelah itu kita generate bentuk tersebut. Kita klik generate. Oke, di sini didapatkan bolanya berbentuk bulat. Sorry. Oke, kemudian kita kembali lagi ke workbench tadi. Nah, selanjutnya kita ingin membagi bulatan ini ke kotak-kotak kecil supaya kita bisa trace perpindahan panasnya secara akurat. Oke, kita ke bagian workbench, kita ke mesh, kita klik, tahan, dan geret, create standalone system. Kita tunggu. Kita sambungkan geometri yang nomor 2 ini ke geometri yang B ini dari mesh. Kita tunggu. Kemudian kita buka mesh-nya dengan tiga ini, kita klik 2 kali. Kemudian kita tunggu.
Oke, ini kan dari sini mesh-nya kita sudah terbuka. Kemudian kita ke bagian mesh. Kemudian kita display style-nya sudah use geometric setting. Basic preference-nya kita ke CFD atau Computational Fluid Dynamics. Kita klik. Kemudian untuk elemen size-nya atau kita pembagi ini itu 0,1 meter. Oke, selanjutnya di bagian quality kita ingin bagian smoothing ini kita ke set ke high supaya kita bisa trace ini semakin akurat, trace perpindahan panas yang tadi. Oke, selanjutnya kita klik generate, kita tunggu. Oke. Nah, setelah didapatkan ini, kita klik kanan, kita insert method. Nah, dari sini kita ingin menamakan sisi-sisi bola ini karena bola sisinya cuma satu. Jadi kita select, kita klik ini, Ctrl B atau body ini, kita klik ini, kemudian geometri, apply. Terus setelah itu kita set metode ini dari automatic menuju multizone. Terus setelah di multizone ini sudah sesuai dan untuk matchnya juga. Kita kembali ke workbench lagi ya. Kita kembali ke workbench. Selanjutnya adalah kita set fluent ini ke paling kanan sendiri. Oke. Nah, sebelum kita ingin menyambungkan mesh ini ke setup, kita update terlebih dahulu. Kita update. Nah, setelah itu kita geret mesh nomor 3 ini ke setup. Nah, setelah itu kita buka setup. Ini kita update juga. Kemudian kita tunggu fluentnya untuk terbuka terlebih dahulu. Buat membuka software ini memang cukup lama ya, karena device saya sendiri yang memang agak kurang. Jadi mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita klik beralih. Nah, kemudian muncul Fluent Launcher ini. Solver proses ini bisa disesuaikan dengan core yang ada di prosesor kalian. Karena saya cuma ada 2 core, jadi kita gunakan satu aja supaya tidak terlalu berat. Kita klik start. Fluentnya sampai terbuka sempurna.
Masih loading, kita tunggu. Nah, kemudian ini sudah muncul dengan sempurna, kita bisa lihat. Nah, kemudian kita set time ini ke transient, karena kan suhu dari ketela pohon yang berbentuk bulat ini tidak konstan terhadap waktu. Jadi kita ubah ke time transient. Oke, buat selanjutnya kita ke models. Kita set energi ini menjadi on. Oke, kita tutup lagi. Materials, kita klik solid. Kita buka panel material ini. Nah, kemudian ini kita rename aja jadi ketela pohon. Anggaplah berbentuk bulat. Chemical formulanya kita kosongkan saja. Kemudian untuk properties ini kita sesuaikan dengan yang di soal. 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Itu kita konversi menjadi 37,37 Kelvin. Joule kilogram Kelvin. Kemudian densitas 3 gram, kita ubah ke kilogram menjadi 3000. Kemudian untuk konduktivitas termal sendiri 2,4 kalori per cm, kita ubah ke meter menjadi 0,2789. Oops, 2789. Kita change or create. Yes. Oke, setelah itu kita close. Kemudian kita ke cell zone ini, kita klik kanan, type solid. Oke, kita close aja dulu. Ini kita type solid. Oke, kita close dulu aja. Kemudian kita ke boundary condition, klik wall, solid wall. Oke, kita ke temperature. Kemudian kita set ini ke 373 karena tadi kan kematangan dari ketela pohon sendiri itu kan 100 derajat eh, perebusan itu kan 100 derajat Celcius dan kita ubah ke Kelvin jadi 373,15. Oke, kita sebentar ya. Kita apply, close. Kemudian kita lanjut ke bawah. Oh ya, kita tutup boundary-nya, kita tutup cell zone. Kita lanjut ke initialization. Nah, ini tuh initial values merupakan titik awal, suhu awal. Nah, di sini kita di set suhu awalnya itu kan mula-mula 30 derajat Celcius. Atau kita di Kelvinin itu di 303, 303,15 Kelvin. Initialize, kita klik patch, temperature, solid, 303,15. Kita klik patch. Kemudian close. Oke. Nah, setelah itu kita bikin surface yaitu plane. Plane ini
kita sesuaikan dengan sumbu XY aja. Sebentar ya. Nah, kita sesuaikan sumbu XY dengan Z 0,1. Ups, 0,1. X 0,1. Nah, kita pilih close. Kemudian kita create sebuah line atau type. Kemudian kita set ini sebentar 0,05. Nah, ini kalau koma di ANSYS itu pakai titik ya, bukan koma. Z0-nya 0,05, X1-nya 0,05. Sebentar. Oke, untuk line ini kita pause saja terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, untuk line ini kita sesuaikan X1-nya sendiri 1, Y1-nya 0,05, dan Z-nya 0,05. Kita create, close, kemudian kita manage tadi. Untuk plane-nya sendiri, kita klik kanan, sudah cukup, close. Kemudian kita ke bawah bagian result, grafik, kita klik control. Kemudian bagian plane, pastikan bagian plane saja. Auto range kita nonaktifkan. Nah, ini dimana tadi suhu awalnya itu kan 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius. Contours of temperature jangan lupa diubah. Kemudian untuk suhu maksimalnya 373,15 Kelvin. Kemudian kita save display. Oke, kita bisa lihat ini masih ada yang bolong-bolong. Jadi kita compute ulang. Kemudian kita set ulang. Tiga 3,15. Kita set display. Compute recovery. Ini kita ubah 373,15 sampai full. Memang 15. Display. Nah, kita close. Ini sudah bulat sempurna dari Oke, buat selanjutnya kita bisa ke run calculation. Kita klik 2 kali. Kemudian kita number of time step-nya cukup 10 kali. Time step size-nya juga cukup 1. Kemudian kita bisa calculate. Sebentar, kita agak geser.
bisa lebih kelihatan dengan jelas. Kita max iteration-nya 20 aja. Eh, 20. Nah, untuk number of time ini apabila processing dari device kalian itu bagus, mungkin bisa digunakan 100 atau lebih tinggi gitu, supaya hasilnya lebih akurat juga. Kita calculate dan kita tunggu. Oke, oke. Nah, oke. Oke, oke. Kita lihat eh, dari sini di mana yang bagian luar ini itu suhunya 373, kemudian semakin ke dalam ini semakin rendah, di mana yang tengah ini biru, yaitu berkisar 303 derajat, 303 Kelvin tadi kan. Nah, ini bolong-bolong ini merupakan apa ya? Bahasanya itu dia nggak bisa ngeproses ini secara sempurna. Yang bolong-bolong ini dia nggak ngeproses itu secara sempurna karena salah satunya tadi yang iterasi tadi kan. Kemudian kita kalau misalnya dimasukin 100 atau lebih itu bisa kita proses atau mungkin time step size-nya juga kita masukin 0,1 supaya ketelitiannya juga lebih tinggi. Oke. Kemudian untuk scale residu ini bisa kita baca. Oke, sebentar. Oke, kemudian kita bisa ke mesh buat dua kali. Kita klik line, pastikan line aja. Di sini kita pengen upload grafik X atau Y-nya berdasarkan dari jarak dari dalam ke luar tadi. Interface-nya nggak usah, H-nya, kemudian set display. Sudah kelihatan line close, kemudian kita ke plot, XY plot. Oke, kemudian untuk X-nya ini temperature, kita klik line, save plot. Nah, dari sini kita bisa baca sesuai dari antara posisi dari dalam ke luar. Nah, di sini kita bisa baca, kita close dulu aja nih. Kita bisa baca antara static temperature ini. Ini kan dari 303 Kelvin tadi kan. Nah, ini di paling dalam dari ketela pohon tadi. Nah, eh, semakin keluar, di mana jarak 0, sekitar 0,9 ke atas, itu sudah langsung naik secara drastis, secara signifikan, semakin tinggi. Nah, ini begitu. Ini kita plot berdasarkan eh, garis dari dalam keluar. Ini kita berdasarkan iterasi tadi, perhitungan. Mungkin dari saya dicukupkan itu saja. Oke. Sebelumnya mungkin kita coba em, ya, ya, temperatur ya, terus kita belum buat apa namanya fungsi T-nya atau berapa waktu sebenarnya yang harus ditempuh agar sampai 80 derajat Celcius. Mungkin dicukupkan saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.